Halo halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di hari Rabu tanggal 17 April 2024 masih bersama kami dalam program Off the Record, baca berita di balik berita bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun mental ya Mas Hersu. Iya, 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 iya. Kita mudah-mudahan sehat ya. Kalau nggak sehat juga tolong cek ke dokter deh. Kelihatannya banyak sekali di Indonesia ini orang yang mulai nggak sehat nih. Kalau pikirannya, lihat perilakunya banyak yang tanda-tandanya semacam itu, Mbak. ODGJ, orang Oh, dengan gangguan jabatan, ada begitu juga ya. ya, Ini menarik dan saya kira kita masih berbicara seputar apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga di sekitar di istana, karena di istana ini menarik juga Pak Jokowi rupanya baru liburan panjang di Sumatera Utara ya gitu ya. ya. Dan kemudian orang mengkait-kaitkan ini dengan soal Pilgub Sumatera Utara, terus kemudian di Jakarta saya kira soal apa nih yang ramai Mbak Agi, soal udah ditangkap si pengendara mobil Fortuner yang ngaku-ngaku dia adik Ya, orang jenderal begitu, dan betul. yang lain apa lagi nih Mbak yang soal itu kalau di Jakarta? Kita sepertinya yang kemarin pengajuan amicus curiae dari Hmm, Ibu Megawati ya Mas ya ya Hersu ya itu ya. masih mendapatkan tanggapan yang sangat menarik dan sepertinya terjadi kepanikan begitu di kubu 02. Iya, 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 kelihatannya panik banget dengan Ibu Megawati dan memang cukup mengejutkan karena Ibu Megawati ternyata tidak hanya menulis artikel opini di Kompas, tapi kemudian juga menulis surat sangat panjang sebagai amicus curiae dan bahkan ada yang kemarin kita bahas secara khusus menulisnya dengan tulisan tangan gitu ya, Mbak Agi. Ya, Ini menarik betul. juga untuk membaca gaya komunikasi Ibu Megawati dalam menghadapi hingar-bingar politik belakangan ini karena tidak ada satu patah pun ucapan dari Ibu Mega, tetapi kita bisa membaca selama ini kan hanya membaca gerak-geriknya dari ucapan-ucapan Hasto dan belakangan itu melalui tulisan-tulisannya ya, gitu ya Pak Ki. Hmm. Iya, betul Mas Hersu. Dan kehebohan juga terjadi di istana sepertinya ya. Itu sepertinya ini menjadi propaganda begitu. Kalau saya melihat yang heboh itu juga media, yaitu soal kedatangan CEO dari Apple, yaitu Tim Hmm. Cook, Mas Hersu. Hmm. Jadi saya melihat ini heboh betul ini media memberitakannya begitu, seolah-olah dia akan berinvestasi sekian ratus triliun gitu ke Indonesia, seperti halnya dia berinvestasi ke Vietnam yang di mana kita tahu investasinya besar sekali di sana, dan sebelum berkunjung di Indonesia pun dia lebih dulu berkunjung ke Vietnam dan bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam. Ini menarik Mas Ersu karena ternyata setelah selesai bertemu dengan Pak Jokowi hanya ada pengumuman bahwa ada sekitar 1,6 triliun investasi yang akan dikembangkan di Indonesia, dan itu pun sepertinya itu dalam bentuk seperti yang sudah ada selama ini, yaitu dalam bentuk akademi pendidikan begitu, yang sebetulnya ini bukan akademi seperti yang kita bayangkan yang level perguruan tinggi yang seperti apa advance profesional atau apa begitu kalau melihat kurikulumnya, karena ini hanya sekedar kursus selama sekitar 9 bulan dan ini pun sudah Kursus banyak singkat. dilakukan di negara-negara lain Oh, begitu. kursus singkat, makanya saya terkejut juga ketika membaca media yang membuat perbandingan seperti ini, katanya investasi Apple di Vietnam itu mencapai 260 triliun gitu, Betul. dan kemudian di Indonesia cuma bikin kursus kan gitu media ada yang membuatnya seperti rupanya itu ya maksudnya ya. Oh, jadi dan kemudian seperti biasa banyak yang banding-bandingkan dengan dia kalau 260 triliun itu hampir selisih sedikit lah dengan yang dikorupsi di Timah yang sampai 271 triliun gitu ya. Dan sebenarnya Betul. tanpa saya mendengar agenda dari istana pun saya udah bisa menduga pasti ini Pak Jokowi akan menggunakan itu dimanfaatkan untuk menawari investasi di IKN. Betul ya Pak? Pasti ada tawaran seperti itu kan dari istana ya. Iya betul sekali. Jadi Pak Jokowi begitu terungkap menawari tim Cook ini atau Apple begitu ya untuk ikut membangun smart city di IKN, dan Hmm. kemudian ditunjuklah Pak Luhut Binsar Panjaitan seperti biasa begitu untuk menjadi koordinator dari investasi tersebut. Ya Padahal kayak belum gitu. ada komitmen
Iya. investasi dan kita sudah bisa bayangkan ini omon-omon saja atau bagaimana Iya, begitu ya, dan ya. membayangkannya Pak Luhut sendiri udah ngomong bahwa dia nggak akan lagi mau jadi menteri lagi kan di Betul. kabinetnya. Jadi kalau katakanlah ada investasi pun, katakanlah begitu ya, itu kan akan Ya. terrealisasi itu mungkin ya nanti mungkin tahun pertama, tahun kedua pemerintahannya eee, Pak Prabowo kalau seandainya dia yang terpilih menjadi presiden nanti ya, ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai presiden. Lah ini orang tinggal hitungan 6 bulan dan kemudian Pak Luhut ditunjuk Pak Luhut pasti ngomong, "Ini omon-omon aja nih presiden gue nih," kan gitu pasti Pak Luhut. Iya, Gitu. kalau saya melihatnya ini hanya sebagai konsumsi media saja ya Mas Ya, Irsu. iya, Ini iya. sebagai propaganda Pak Jokowi bahwa di masa-masa terakhirnya masih akan ada banyak orang, apalagi investasi dari asing yang menunjukkan kepercayaan asing kepada pemerintahan Jokowi. Padahal kita tahu kalau dari struktur Apple-nya sendiri kan dia baru saja melakukan PHK besar juga begitu dan saat ini dia sedang berusaha begitu ya untuk tetap bertahan dalam kondisi seperti sekarang yang kita tahu sendiri dalam situasi sulit ekonomi di Indonesia di mana rupiah juga melorot begitu anjlok dan juga di dunia internasional orang kemudian menahan uangnya begitu ya lebih baik mereka memegang uang dalam bentuk tunai atau dalam bentuk yang mudah untuk dicairkan begitu tentunya berbagai macam investasi itu menjadi lebih lambat saat ini gitu jadi dengan kondisi Apple kita bisa memprediksi apa iya dalam waktu dekat ini dia akan ikut membangun smart city begitu kan jadi ya ini seperti biasalah yang seperti yang katanya pengusaha-pengusaha dari Singapura tertarik berinvestasi di IKN dan sebagainya gitu. Tapi saya kira ini kelihatannya bukan hanya istana ya Mbak, tapi media juga seperti Anda sebut tadi melakukan glorifikasi terhadap kunjungannya Tim Cook ini dan bahkan sampai detail-detailnya ketika dia sedang makan sate, bagaimana itu juga di media diberitakan secara besar-besaran. Jadi ya saya nggak tahu ini apakah memang ini bagian dari semacam kalau kita sebut semacam placement media gitu, atau memang ya udah ketularan di sana nih wartawannya juga omon-omon juga semua. Ya. Iya, mungkin kalau sebagai dalam prinsip news value begitu ya, dia sebagai salah seorang tokoh itu masuknya ke dalam prominent. Jadi apapun yang dilakukan itu menarik. Tapi kalau dalam agendanya ke Indonesia, dia salah satunya diharapkan untuk menanamkan investasi dan kemudian juga Menkominfo yaitu Budi Ari juga seolah-olah seperti ya lihat saja nanti investasi apa yang akan dia tanam. Ternyata setelah diungkapkan itu ya mohon maaf itu kita agak-agak juga banyak investasi kalau yang seandainya sekitar 1,6 triliun itu ya termasuk yang biasa saja Mas Hersu apalagi dikatakan bahwa itu memang sebetulnya sudah komitmen jadi harus dijalankan dalam 4 tahun ini. Nah sebelumnya kan kalau untuk akademi tersebut yaitu untuk sebagai IT developer yaitu sebagai pengembang IT itu hal yang biasa Mas Hersu. Jadi Apple pun juga mengembangkan itu di Brazil, di Italia, di India, di Arab Saudi. Jadi di beberapa negara dengan penduduk besar dan kemudian dengan pemakai Apple atau pengguna Apple gitu ya. Berbagai produk Apple itu kan ada berupa jam tangan, berupa HP, berupa komputer, laptop apa dan sebagainya begitu. Jadi ya memang itu memang salah satu yang harus dia lakukan. Apalagi kalau di Indonesia kan ada persyaratan ya jumlah komponen dalam negeri 30% misalnya. Cuman dalam hal ini kemudian komponen itu tidak selalu berarti sebuah equipment atau barang bisa diganti dengan pendidikan begitu. Nah, dalam hal ini kan digantikan dengan pendidikan. Nah, untuk pendidikan itu sendiri kalau kita melihat ini bukan investasi yang Apple kemudian melakukan IT developer begitu ya, pendidikan sebagai programmer atau ahli coding begitu yang kemudian mereka membangun gedung tersendiri tidak karena yang terjadi di Jakarta di Tangerang Selatan itu di BSD itu kan bekerja sama dengan Bina Nusantara Universitas Bina Nusantara begitu juga dengan yang ada di Surabaya itu bekerja sama dengan Universitas Ciputra begitu juga dengan yang di Batam itu malah dengan lembaga pendidikan saja bukan dengan universitas begitu Mas Hersu. Ya, dan itu Jadi sudah tahun 2018 kalau nggak salah sudah. 2018. Ya, jadi bukan hal yang baru lah begitu ya Mbak Agi ya.
Bukan hal yang baru dan apakah 1,6 triliun tersebut termasuk ke dalam investasi sebelumnya? Karena yang sebelumnya kan sebesar 44 juta dolar yang kalau dikonversikan mungkin sekitar tidak sampai 600 ya, sekitar 580 miliar begitu. Apakah sudah termasuk itu begitu? Karena katanya itu memang jumlah totalnya itu sekian dalam jangka 4 tahun ke depan. Jadi bukan sesuatu yang kita bisa glorifikasi sebetulnya kalau kita melihat secara detail, Mas Ersu. Oke, nggak apa-apa, silakan, nggak mungkin namanya orang mimpi ya Pak Jokowi kan walaupun mungkin ini kalau mimpinya sudah menjelang subuh begitu, ya nggak apa-apalah. Selama Pak Jokowi senang, ya silakan aja lah gitu ya. Cuman media mesti juga mendudukkan persoalannya dengan tepat ya. Seperti ini yang menarik kan media kemudian membandingkan investasinya dengan di Vietnam. Kalau di Vietnam 260 triliun ya saya kira itu bisa disebut investasi ya Mbak Agi ya. Itu investasi jumbo ya, mengingat Vietnam juga jumlah penduduknya hanya berapa Iya, dan kemudian betul. juga kemampuan ekonominya. Harusnya itu investasi ada di Indonesia, Mas Yesu, karena jumlah tenaga kerja dari investasi 260 triliun itu bisa menyerap tenaga kerja sampai 200.000 tenaga kerja. Sementara untuk investasi dari Apple di Indonesia itu hanya sekitar ratusan tenaga kerja, 400 sampai 500 tenaga kerja saja yang terserap. Nah, belum lagi padahal Indonesia itu menjadi pasar. Jadi seharusnya itu yang kita harusnya bisa begitu Mas Hersu. Menjadi pasar besar Apple karena berdasarkan keterangan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dia mengatakan dari hampir 2,7 HP atau handphone gitu ya yang diimpor oleh Indonesia pada tahun lalu itu sekitar 85% itu dari Apple. Jadi kan kita hanya menjadi pasar saja. Seharusnya kita bisa bernegosiasi dan Anda boleh memasarkan lebih banyak di sini, tapi Anda harus membangun pabrik di sini. Seperti itu Mas Hersu. Kan ini Pak Jokowi juga sudah 9 tahun ya menjadi presiden gitu. Kita tinggalkan itu ya. Kita kembali ke MK lagi ya soal amicus curiae ya. Saya kira ini yang paling ramai ya sekarang Mbak Agi ya karena ini seperti pengakuan dari juru bicara dari Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono ini adalah sepanjang yang terbesar sepanjang sejarah paling banyak ya mereka menerima pendaftaran sebagai amicus curiae. Kemarin saja itu ada 5 ya Mbak ya yang mendaftarkan dan hari ini kalau nggak salah juga masih terus berdatangan juga ya yang mereka mendaftarkan amicus curiae ini. Jadi jangan kemudian kalau KPU ini yang saya ketawa itu KPU-nya yang kemudian menyatakan di dalam undang-undang pemilu tidak dikenal amicus curiae. Ya ampun, ini ngomong apa ini komisioner KPU ini. Ini sorry tuh sih saya mesti bilang ini yang kalau sering disebut oleh Bung Rocky ini orang dungu gitu ya. Komentar dungu itu. Aduh iya, ini kalau tidak salah mengatakan Pak Idam Holik ya, salah satu komisioner dari KPU tersebut. Dan selain Undang-Undang Pemilu juga dia mengatakan bahwa di peraturan MK atau di Undang-Undang MK itu juga tidak dikenal amicus curiae atau sahabat pengadilan. Nah, tapi kalau seandainya kita melihat itu sebetulnya tidak hanya di kasus sengketa pilpres ini saja, di berbagai kasus gitu gugatan undang-undang gitu peraturan yang diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi ternyata banyak sekali amicus curiae ini juga diajukan begitu. Jadi tidak hanya ini saja, bahkan kalau untuk pilpres ini memang menurut Fajar Laksono ini luar biasa karena dari pilpres-pilpres sebelumnya yaitu 2019, 2014, kemudian 2009 dan 2004 gitu tidak terjadi fenomena seperti yang sekarang ini begitu. Nah, memang ini kemudian menjadi apa ya Mas Hersu menjadi perbincangan menjadi hot topic lah begitu amicus curiae ini dari sejak pengajuan amicus curiae oleh yang pertama itu oleh Ubedillah Badrun dan kawan-kawan ya. Ada sekitar 300 akademisi begitu yang 303 dikatakan orang pada waktu itu ya. 303 iya, orang. 303 orang, betul. Jadi mereka adalah para profesor, doktor, begitu dari aliansi akademisi dan juga koalisi masyarakat sipil. Jadi ini para tokoh lah, tokoh masyarakat begitu. Ini luar biasa. Ketika itu kita melihat juga ternyata mereka yang sebelumnya para guru besar ini berbicara sendiri-sendiri, akhirnya mereka bergabung dan mengajukan amicus curiae dan juga mengajukan naskah akademik di situ sebagai pengajuan amicus curiae. Tapi sesudah itu ternyata para mahasiswa
juga mengajukan ya, yang kemarin ya Mas Irsu ada dari Fakultas Hukum, dari BEM begitu kan mengajukan, dari UGM, dan kemudian dari Airlangga, Fakultas Hukum Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dan Universitas Diponegoro. Dan juga selain itu dari para seniman, ada 28 seniman dan budayawan begitu ya, yang mengajukan juga secara berkelompok. Dan sebelum BEM, ternyata dari Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial atau Center for Law and Social Justice atau LSJ dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada juga sudah menyerahkan amicus curiae tersebut pada tanggal 1 April begitu. Dan judulnya itu cukup menohok saya rasa ya. Judul dari naskah akademis yang diserahkan adalah Mengapa Pemilu 2024 Menjauh dari Prinsip Jujur dan Adil. Jadi semuanya itu memang mempertanyakan prinsip keadilan, mereka menyoroti soal kecurangan, dan kemudian mereka memberikan encourage atau dorongan kepada para hakim ini, ayo untuk berani begitu, untuk berani memutuskan, untuk berani untuk bersikap adil dan bersikap jujur terhadap keadaan yang ada Ya, pada saat ya. Pilpres kemarin. Sebenarnya kalau kita lihat, yang kita juga pernah bahas, ini cuma tinggal perlu keberanian, ya, dari hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau konstruksinya segala macam soal kecurangan pemilu, campur tangan, cawi-cawinya pemerintahan Jokowi dan sebagainya, yang berupa pelanggaran konstitusi itu kan sangat transparan ya, terang benderang begitu ya. Tinggal soal keberanian saja. Makanya itu kemudian kita menangkap ada semacam kepanikan di kalangan yang dimunculkan oleh tim 02 para penasihat hukumnya ya. Kemudian dengan dalih bahwa ini kalau yang saya kira yang cukup soft tapi juga mix gitu ya, pernyataan itu adalah Pak Yusril yang dia menurut tidak akan berpengaruh gitu ya. Tapi dia tidak menyatakan bahwa itu pasti akan ditolak kan, misalnya beda dengan pengacara-pengacara yang lain bahwa itu nggak bisa Ibu Megawati mengajukan itu karena dia punya dia sendiri juga berperkara, sama seperti halnya yang disampaikan oleh Gerindra. Benar sih yang mereka omongin itu benar, memang tidak pada tempatnya. Sebenarnya seorang Ibu Megawati yang dia juga punya kepentingan di situ melalui tim 03 yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian dia juga menjadi sahabat kan, jadi ada semacam konflik of interest. Tapi persoalannya kan ini orang udah melihat, kok lu masih ngomong soal begitu ya, yang lu bela aja kan nggak etika, nggak punya moral gitu, kok masih lu bicara soal moral juga kan gitu. Makanya saya paham dengan Pak Yusril kenapa ucapannya seperti ngambang, karena Pak Yusril sendiri kan sejak awal mengakui bahwa apa yang terjadi pada Gibran itu gitu sebenarnya dalam mungkin tidak terucap, tapi dia sebenarnya ini nggak bermoral, kalau gue malu, kalau gue bakal mundur, kira-kira kan gitu sebenarnya ucapannya ya. Iya, karena Yusril sendiri juga dia mengatakan gitu, dan mengatakannya di depan publik pula, bahwa ini adalah terkandung problematik lah di dalam keputusan tersebut begitu. Ada pasal-pasal yang diselundupkan, dia malah mengatakan secara jelas seperti itu. Ini kan jelas-jelas kalau ada penyelundupan pasal seperti itu berarti pantas saja kemudian MK ketika itu memutuskan ada pelanggaran berat di balik itu begitu. Jadi kalau seandainya sekarang mereka masih mempersoalkan gitu soal etika dari Ibu Megawati, ini apa yang dilakukan Ibu Megawati itu sangat jauh begitu Mas Hersu, dan bahkan sangat jauh dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Gibran begitu ya, dan juga Pak Anwar Usman begitu juga dengan tim hukum sekarang yang sudah mengetahui bahwa itu problematik dan banyak ada penyelundupan pasal, tapi mereka tetap menggunakan dalil-dalil begitu untuk kemudian mementahkan hal tersebut. Nah, apa yang terjadi sekarang, saya rasa kalau kita melihat di media sosial itu ramai betul Mas Hersu ya. Tapi memang kalau di media sosial seringkali kita ini terdistrak oleh apa yang dikatakan oleh buzzer, dan buzzer ini kalau seandainya kita lihat banyak buzzer lama begitu yang kemudian kita tahu ya pada saat Pilpres kemarin banyak sekali tawaran-tawaran untuk menjadi buzzer. Salah satunya kalau orang membuktikan mana buktinya, yaitu yang terjadi pada PSI ternyata ketika ada kasus begitu di mana terjadi pelecehan seksual atau pemerkosaan itu terhadap orang yang ditawari untuk menjadi buzzer begitu. Jadi itu sudah terbukti bahwa memang ada perekrutan buzzer, dan itu ramai sekali Mas Hesu. Dan apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya kalau kita melihat secara keseluruhan, ini keresahan itu sudah terjadi di berbagai kalangan begitulah ya. Dan kalau seandainya kita melihat apakah Ibu Mega itu proper atau tidak begitu ya untuk mengajukan amicus curiae, saya kemarin melihat
Pak Awaludin Hamid, beliau ini dulu selain duta besar apa ya Mas Herssu di Jadi Menkumham, Mbak, pemerintah Menkumham. Menkumham kalau tidak salah ya. Ya, Jadi dia sendiri juga menilai bahwa dalam hal ini Ibu Mega itu ini pendapat pendapat dia pendapat hukumnya dia ya bahwa dia sangat kompeten gitu karena tidak dilihat dari segi bahwa dia ini sebagai salah satu pihak yang kemudian ikut bersengketa di dalam kasus ini dalam sengketa Pilpres, tapi kalau dilihat jejaknya jadi untuk amicus curiae itu untuk dipandang apa namanya bahwa dia itu kompeten atau tidaknya rupanya itu juga bisa ditelusuri dari jejak sejarahnya. Jadi seperti misalnya ketika Ibu Mega tahun 2004 dia masih menjadi presiden dan kemudian mengadakan pemilu yang pertama, itu terlihat ketika itu relatif tidak ada cawe-cawe dari Ibu Mega sehingga kemudian dia dikalahkan oleh SBY pun ya itulah yang terjadi itu suara rakyat. nggak ada cacat Begitu juga moralnya pada gitu pemilu ya, tidak punya iya, cacat tidak ada moral. cacat moralnya. Iya, iya. Betul, dan kemudian jika ditelisik ke belakang lagi menurut Pak Awaludin Hamid, itu bahkan dari sejak Orde Baru dia sudah memiliki sebagai pejuang demokrasi. Nah, itulah yang dapat dilihat sehingga dia kompeten gitu untuk mengajukan amicus curiae karena yang terjadi sekarang ini adalah perusakan demokrasi begitu. Ya, ya. Ini makin makin seru saya kira, dan sekali lagi saya kira sampai tanggal 22 gitu ya. Ini hari Sabtu besok, Kamis, Jumat itu masih ada waktu ya untuk mengajukan lagi menjadi bisa beramai-ramai bisa untuk menjadikan amicus curiae, karena sekali lagi kita punya keyakinan bahwa sebenarnya buat hakim di Mahkamah Konstitusi itu tinggal keberanian aja yang mereka perlukan. Di mereka ini kan mesti dapat sinyal yang kuat apakah mereka akan dapat dukungan dari publik atau masuk dukungan dari partai-partai politik gitu ya, kekuatan politik ya. Dan Ibu Megawati ini meskipun beliau menyatakan itu dalam kapasitas sebagai pribadi, kan orang tidak bisa melepaskan dari status beliau sebagai mantan presiden dan juga sekarang menjadi seorang ketua umum dari partai yang terbesar pada pemilu. Jadi ini memberikan confident kepada para hakim di Mahkamah Konstitusi. Iya, seperti yang dikatakan oleh Fajar Laksono tersebut begitu bahwa ini betul-betul sebuah fenomena yang baru terjadi kali ini di MK begitu. Sementara amicus curiae ini kan sebagai sahabat pengadilan dia seperti memberikan dirinya begitu kan sokongan kepada para hakim MK untuk berani begitu berada di belakang punggung mereka memberikan semangat begitu ya supaya mereka bisa bertindak sebagaimana seharusnya. Nah, dengan banyaknya berbagai komponen masyarakat dari yang tua sampai yang muda, akademisi, mahasiswa, bahkan masyarakat umum, kemudian seniman, budayawan ini yang semuanya menjadi satu mengajukan amicus curiae. Bahkan yang terakhir adalah para pengacara yang ada di warga Indonesia yang ada di Amerika ya Mas Herssu ya. Itu juga mengajukan amicus curiae juga begitu. Ini luar biasa sampai ke luar negeri pun mengajukan amicus curiae. Jadi ini memperlihatkan bagaimana gentingnya situasi saat ini. Tidak hanya genting tapi juga darurat demokrasi, darurat masa depan Indonesia. Kalau seandainya ini tetap diloloskan, maka yang terjadi adalah politik kekeluargaan, KKN, nepotisme itu berarti lancar dibiarkan begitu saja itu terjadi begitu, dan berbagai kecurangan itu nantinya akan menjadi pola yang terjadi sekarang. Ternyata ketika dipersoalkan di MK dengan ribuan amicus curiae orang-orang yang mendukung MK pun ternyata itu tidak lolos. Nah, artinya nanti 2029 ya curang-curang saja, silahkan, tidak apa-apa. Itu kan menjadi presiden begitu kan Mas Herssu. Betul. Ya, jadi betul-betul ini bagi bangsa Indonesia ini momen nanti pengumuman tanggal 22 April itu momen bersejarah yang sangat penting dan menentukan masa depan kita. Mau seperti apa? Apakah seperti yang disebutkan oleh Ibu Megawati, kita masuk ke gelapan demokrasi atau kita fajar keadilan gitu. Saya tidak bisa membayangkan nanti orang-orang yang curang, culas dan brengsek di pemerintahan itu mereka merasa gua bisa melakukan apa saja kok, dan semua sistem ini mulai dari parlemen sampai sistem hukumnya semua bisa gua kuasain kan gitu ya. Silakan kalian teriak-teriak. Yang terjadi akan semacam itu, dan publik nanti akan apatis, dan semakin publik apatis ya mereka akan semakin leluasa karena memang ada giumnya kan jelas ya bahwa kejahatan itu
semakin merajalela bukan karena mereka kuat, tetapi orang-orang yang baik itu hanya diam saja gitu loh. Ini saya kira mesti didorong terus, masih ada waktu untuk mengajukan diri sebagai amicus curiae, bermacam-macam. Menarik juga misalnya kalau ada profesi wartawan, orang jangan bilang lu wartawan mesti netral, enggak, wartawan itu independen bukan netral ya. Kalau independen itu dia bisa juga memihak, misalnya ada kelompok profesional media, wartawan dan sebagainya menyatakan diri sebagai amicus curiae, ini akan semakin menarik ini bagi. Iya, betul sekali. Jadi wartawan itu bukan dia independen ada di tengah-tengah, kalau seandainya ada pihak yang jahat, ada pihak yang baik dan dia Netral, tetap di netral. tengah-tengah. Iya, netral bukan Atau netral. netral. Bukan. Independen, Tidak. kira-kira yes. Iya, independen Iya, ya. itu tidak bisa yang seperti itu. Jadi kalau seandainya wartawan kok memihak gitu, wartawan harus memihak. Memihak Harus kepada apa? memihak. Memihak kepada kebenaran. Iya. Iya, dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu biasanya itu ada di rakyat, ada di publik gitu. Kebenaran itu milik yang lebih besar begitu. Karena Ya. tidak mungkin ada sebuah kelompok besar sebanyak misalnya 200 juta itu melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan status mereka sebagai rakyat. Jadi kalau seandainya ada pihak penguasa, pengusaha, oligarki atau apa, itu pasti yang benar adalah memihak kepada rakyat, karena mereka tidak memiliki kekuasaan. Yang cenderung untuk menyalahgunakan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan kan memang penguasa begitu, bukan rakyat. Jadi ya wartawan itu harus membela rakyat, karena sejarah berdirinya wartawan pertama kali adalah karena rakyat ini tidak bisa menggapai penguasa begitu, tidak, suaranya tidak didengar, sehingga mereka kemudian menulis sesuatu ditempel-tempel di copy begitu ya, diperbanyak, kemudian disebarkan. Itulah pertama kali media cetak ada, dan lama-lama itu kemudian jumlah halaman yang bertambah, lama-lama disebut sebagai media cetak atau media massa, dan ada kemudian timbul profesi wartawan, yaitu sebagai penulis, sebagai pengambil gambar. Kalau dulu belum pengambil gambar, jadi digambar begitu kan, belum ada foto begitu. Tapi itulah berarti kerja wartawan ya seperti itu begitu, menyuarakan suara rakyat, membela kebenaran, membela keadilan, karena seringkali yang tertindas ya rakyat. Masa ada penguasa yang tertindas? Kan tidak ada. Ya, jangan diam ya ketika melihat kezoliman. Dan sekarang ini ada kezoliman di depan mata yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Oke, kita pindah ke topik yang lain. Ini masih bicara soal kezaliman, Mbak. Kenapa terlalu banyak kezoliman di negara kita ini? Iya. Tapi sebelum kita soal kezoliman, mungkin maksud Mas Hersu adalah tertangkapnya pengemudi Fortuner itu yang sudah hampir 1 pekan gitu ya. Ya, itu Tapi ada satu kecil lagi, aja. Mas Hersu. Ya, apa itu, Mbak? Iya. Ini ada yang menarik, yaitu sepertinya apa yang terjadi di MK, protes dari masyarakat terhadap etika Pak Jokowi dan keluarga, itu sepertinya ya seperti seperti angin lalu saja, yang tidak dianggap sama sekali oleh Pak Jokowi ya. Kita bisa melihat dengan berliburnya Pak Jokowi di libur Lebaran sebetulnya ya, di Sumatera Utara begitu selama 5 hari. Ini cukup panjang libur 5 hari itu. Biasanya Pak Jokowi tidak mengambil rentang waktu yang demikian panjang, dan kita tahu baru saja Pak Jokowi juga ke Sumatera Utara, yaitu pada kunjungan tanggal 14 sampai 15 Maret yang lalu, dan di sana dia melakukan kunjungan setidaknya itu ada 3 kabupaten dan 1 kota, Mas Hersu, yang kemudian kita perbincangkan gitu ya, bahwa kunjungannya ke Deli Serdang ketika itu, kemudian ke kota Tanjung Balai dan Kabupaten Padang Lawas dan juga Kabupaten Labuhan Batu, itu sebagai salah satu membuka jalur begitu untuk pencalonan Bobi Nasution, yaitu menantunya yang saat ini menjadi wali kota Medan. Kita melihatnya jadi seperti itu begitu ya, karena memang Pak Jokowi ini senangnya cawe-cawe, dan kemudian juga kita tahu bahwa Bobi Nasution ini kan digadang-gadang untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Nah, jadi apa yang terjadi kemarin, walaupun itu acara keluarga, yaitu acara Lebaran gitu ya, Idul Fitri bersama keluarga, tapi tentu tidak lepas dari itu semua, yaitu untuk memperkenalkan Bobi ke masyarakat, karena selama ini Bobi kan hanya sebagai wali kota Medan, dan kemarin kita tahu Pak Jokowi juga berkunjung selain di kota Medannya sendiri begitu ya, ke mall dan sebagainya, juga berkunjung ke Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, ke Brastagi dan sebagainya begitu, Mas Hersu. Dan yang paling menarik, selama 5 hari kunjungan Pak Jokowi yang intensif tersebut, ternyata pada hari Selasanya, di mana Bobi ini seharusnya sudah masuk begitu ya, sudah berkantor dan memimpin upacara, ternyata dia malah telat, Mas Hersu. Dia telat sehingga dia tidak bisa memimpin upacara hari pertama ASN. Ini luar biasa, dan
Apa yang dikatakan oleh wakil dari Bobi, yaitu wakil wali kota, yaitu Aulia Rahman, ini terlihat lugu begitu ya, karena apa yang dikatakan Aulia Rahman ini kemudian dibantah oleh Bobi akhirnya, Mas Hersu, yaitu yang dia mengatakan bahwa Pak Bobi sedang tidak enak badan begitu, jadi dia mungkin walaupun tidak enak badan tapi mungkin dia tetap akan datang, ya dia sudah apa istilahnya suntik vitamin katanya karena kelelahan, dan kelelahannya itu karena mendampingi Pak Jokowi selama 5 hari berlibur di Sumatera Utara. Ini luar biasa sekali alasannya, Mas Hersu. Jadi Bobi kelasnya belum kayak Pak Jokowi ya, mau belusukan ini, padahal ini nanti siap-siap loh ya menjelang pilgub gitu kan, karena itu pasti akan diajak belusukan kemana-mana, dan Bobi harus mendampingi mumpung Pak Jokowi masih jadi presiden. Dan seperti ini saya yakin tidak akan meleset dugaan kita bahwa Pak Jokowi akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Gibran menjelang Pilpres kemarin ya, Mbak Agi. Karena ini memang seru sekali, apalagi kan ini diwarnai riak-riak juga ya pencapresan pencagupan Bobi ini, soal ada konflik internal di Golkar. Memang terkesan sekali bahwa Bobi dipaksakan oleh DPP Partai Golkar untuk menjadi cagup dari Golkar. Terus sementara Golkar daerah sebenarnya tidak menginginkan Bobi. Demikian juga soal PDIP yang menarik ini kan, Hasto sudah menyatakan bahwa semua boleh mendaftar menjadi cagup Sumatera Utara dari PDIP kecuali Bobi. Tapi ternyata Bobi katanya masih mau mengambil formulir juga untuk mengajukan diri menjadi sebagai cagup dari PDIP ya. Ini menarik juga gaya ini, gaya-gaya Gibran ini mulai nular ke ini, nggak pedulian gitu, cuek bebek gitu ya. Iya, iya, dan ini pasti akan menjadi momen yang menarik ya Mas Hersu, dan ini apa ya? Ini cara pintar loh Mas Hersu. Karena momen seperti itu akan menaikkan penyebutan nama dia di media begitu ya. Ya, Itu akan makin populer. Ya, gitu. caranya Gibran kan seperti itu kan, dia soal nggak peduli apa kan gitu-gitu ya. Oke. Jadi ini nanti kemudian nanti buzzernya akan bisa mengatakan sebagai perjuangan begitu ya, dan sebagai perjuangan. Jadi rendah hati meskipun dizolimi oleh Hasto, tapi tetap aja merendah hati. Kalau orang Jawa bilang delosor gitu, siaplah dia seperti itu kan gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, kita topik yang terakhir ya Mbak Agi, soal akhirnya jelas ya titik terang siapa pengguna Fortuner yang kemarin sempat berlaku arogan di jalan tol itu ya, yang tadinya mengaku anggota TNI dan kemudian mengaku adiknya seorang jenderal di Mabes TNI, dan kemudian yang kasihan juga ada seorang purnawirawan dari Angkatan Udara gitu yang ternyata plat nomornya dia pakai kan gitu, dan kemudian ketika POM TNI turun tangan ketahuan bahwa dia itu platnya plat palsu gitu. Ini sebenarnya kasus seperti ini banyak kan Mbak, bukan yang pertama kali ya mereka berlagak di jalan raya gitu menggunakan plat dan mobil dinas gitu. Tabrakan duluan. Bapak anggota Pak? Iya, lu yang tabrak duluan. Anggota ya? Enggak, lu yang tabrak Ada duluan. anggota. Anggotanya. Ada kartu anggotanya. Saya bingung Pak. Videoin aja, karena lu ada video juga. Nggak, tanya dulu. Bapak, apa mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinas di mana kakak Bapak? Mabes TNI. Atas nama siapa? Kakak saya jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham, cari. Iya, tapi Kamu di mana? Siapa? Bapak saya cuma dirasa. Tuh, enggak apa-apa. pertama Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua ambil kiri jalan, nggak lihat. Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah Ini. benar atau enggak? Gua semua kiri jalan. Ini lagi mudik. Ya nggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil yang KTP. bukan Ini. Ini kan Ini gua foto fotoin. aja kartu wartawan saya ya, Fotoin. kepala biro ya. Depannya. Ya. Depannya. depannya. Ini depan Pak. Depan belakangnya apa? Ya, Di belakang. atas ini. Pintar deh kadang-kadang. Saking pintarnya. Gua pengen lihat kartu apa. Oh, jurnalis. Oh, nih. Mau videoin nggak? Udah nggak usah Pak, nggak Nggak usah. penting. Nggak penting kok. Mau cari ntar ya. Iya. Iya, Bapak nggak mau nanya bapaknya namanya siapa? Iya Mas Hersu, ini sudah beberapa kali terjadi ya, tahun 2020, terus tahun sebelumnya juga, bahkan ada yang kalau tidak salah remaja itu juga menggunakan mobil plat seperti ini begitu. Sebenarnya masyarakat itu juga tahu Mas Hersu, mereka curiga begitu ya. Yang terjadi sebelumnya, sebelum kejadian ini ya, yang tahun 2020 itu ketika ada sebuah mobil dengan plat TNI, kemudian yang turun itu memakai celana pendek, kemudian memberi
membeli makanan ke warung dan kemudian dari ininya terlihat dari fisiknya mungkin terlihat usianya begitu ya, bukan, dan dari fisiknya juga terlihat tidak ya gagah gitulah biasanya ya kalau TNI yang masih aktif begitu, dan kebetulan juga turunan dari Tionghoa begitu, dan kemudian ditanya masyarakat aktif loh, itu dia tidak melakukan pelanggaran tapi masyarakat sudah curiga ini siapa. Ketika ditanya kemudian dia bohong bahwa dia apa namanya berkelit gitu, berbelit-belit, dan akhirnya dilaporkan. Jadi hal-hal semacam ini memang terjadi banyak sekali. Jadi mereka bisa pasang, copot, dan plat nomor ini juga bisa dibikin begitu. Jadi banyak sekali Mas Hersu kalau di media sosial itu netizen yang mengatakan saya pernah mengalami ini, saya pernah mengalami ini dengan plat nomor bodong dari TNI. Jadi memang banyak sekali yang memanfaatkan itu. Nah, sebaiknya mungkin Polri dan TNI sendiri apa itu namanya, menyisir gitu ya Mas Hersu, bahwa razia secara berkala gitu ya. Ya, razia secara berkala, dan kemudian juga dilihat jangan-jangan memang ada yang membackingi begitu. Nah, kalau yang sekarang ini yang sudah ditangkap, ini kan dari Puspom TNI begitu menjelaskan, walaupun belum dijelaskan namanya siapa, hanya inisial saja PWGA kalau tidak salah ya, dan dikatakan dia itu seorang pengusaha. Pengusaha apa juga kita belum tahu. Tapi yang jelas ini orang yang tadinya sangat arogan, dan semua orang kalau melihat videonya ya kan dongkol sekali begitu. Tapi ternyata dia sendiri ketakutan, dia menyembunyikan mobilnya itu, kemudian disembunyikan ke rumah saudaranya. Dia rumahnya di Cempaka Putih kalau tidak salah, kemudian disembunyikan mobil tersebut di daerah Jakarta Timur, daerah Kelapa tidak salah, betul. Dan mobil itu ditutupi dengan terpal, kemudian plat nomornya sudah dia buang. Padahal ketika dia melakukan dia sengaja menyenggol begitu mobil dari orang sipil yang lain begitu di tol Jakarta Cikampek, itu kan dia terlihat sangat arogan, dan ternyata nama yang dia sebut yaitu kalau tidak salah Tony Abraham ya, jenderal nama yang dia sebut katanya adalah Tony Abraham. Ya, Tony Abraham, ternyata tidak ada nama itu Mas Hersu di TNI. Dan jadi memang nama itu palsu juga apa yang dia ucapkan, dan ternyata nomor itu register yang dia pakai itu atas nama Pak Asep Adang kalau tidak salah, dan ya, dan beliau ini sudah pensiun dari tahun 2020, dan sekarang nomor itu dia pakai karena dia bertugas sebagai guru besar di Universitas Pertahanan. Jadi ini luar biasa sekali ya, seorang pengusaha itu kan pasti dia melek aturan, dia melek hukum. Ini harus dilihat nih pajaknya juga, jangan-jangan bodong juga Mas Hersu. Ya, kalau kasihan Pak Asep Dadang, saya lihat fotonya itu, kalau Pak Asep Dadang kan wajah orang baik-baik banget lah memang seorang. Iya, bukan wajah yang nyolot gitu ya, wajah orang tua baik-baik. Ya, baik, dia jenderal, memang bintang 2, jenderal Angkatan Udara ya, marskal muda ya kalau di Angkatan Udara, dan ternyata dia profesor ya, juga seorang profesor ya, jadi guru besar di Universitas Pertahanan ini. Saya kira wajar kalau kemudian Pak Asep Dadang ini juga melaporkannya dan membuat tuntutan karena nama baiknya sudah dirugikan, itu disebut-sebut sejak awal namanya itu Asep Dadang kan gitu. Ya. Oke. Iya, dan udah dimaki-maki juga Mas itu. Iya. Iya. Netizen udah yang maki-maki, tapi pengalaman ya dalam kasus semacam ini memang lebih baik kalau ada ribut-ribut begitu direkam saja dan kemudian diviralkan, dan cukup efektif karena itu akan membantu juga aparat penegak hukum untuk segera menelusuri dan mengungkapnya begitu ya. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya, kalau masih mau jadi amicus curiae segera. Ini masih ada waktu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Sabtu udah tutup ya, Mahkamah Konstitusi. Iya, Sabtu tutup. Tapi pengalaman dulu gugatan soal batas usia bisa disampaikan pada hari Sabtu kan kalau tidak salah ya. Masih bisa ya. Itu khusus kali ya Mas Hersu ya gitu. Oke. Baik, lagi kita ketemu lagi ya, sampai besok. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.